Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asос Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yakni Dr. Ahmad Humaydi MPDI, dan yang saya hormati selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Dr. Ismatul Izza MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Dr. Endah Triwisudaningsih, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Bapak Sholat Solehuddin MPD. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan mendukung sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriatul Soleha, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pesantren. Radusen Manajemen Pendidikan Islam berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk elektronik. Latar belakang: pelayanan publik merupakan elemen yang penting dalam pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kartu tanda penduduk berperan strategis dalam menjamin kualitas hukum warga negara. Namun, masih banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan karena kurangnya kesadaran dan akses layanan. Di Surabaya, meskipun tingkat perekaman kartu tanda penduduk tinggi, masih ditemukan kendala administratif, terutama di kalangan santri pesantren yang sering tidak memiliki dokumen lengkap. Hal ini menghambat pendataan dan akses pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren untuk mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem manajemen pendidikan Islam yang berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk. Fokus penelitian. Penelitian ini memiliki 6 fokus. Yang paling utama ada 3. Yang pertama, bentuk sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan pesantren. Yang kedua, mengkaji dan program layanan dan kebijakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dengan lembaga pesantren untuk pengelolaan administrasi kependudukan santri. Yang ketiga, desain manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, meneliti bagaimana sistem manajemen pendidikan Islam di pesantren dapat ditata ulang dengan mengintegrasikan data kependudukan berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk elektronik. Yang 5, implikasi sinergi terhadap tata kelola. Yang keenam, menganalisis dampak sinergi tersebut terhadap peningkatan tata kelola pesantren dan perlindungan hak-hak santri secara administratif dan hukum. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana bentuk sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren. Yang kedua, bagaimana desain manajemen pendidikan Islam yang berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk elektronik. Yang ketiga, bagaimana implikasi sinergi terhadap tata kelola dan perlindungan hak santri. Dan penelitian ini berangkat dari fenomena belum optimalnya sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren dalam pengelolaan administrasi kependudukan santri. Banyak santri yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti akte kelahiran dan kartu tanda penduduk.
sehingga menghambat pendataan dan akses layanan publik. Diperlukan kajian mendalam merumuskan solusi integratif berbasis legalitas administrasi. Selanjutnya, tujuan masalah, yakni yang pertama untuk mengetahui bagaimana bentuk sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren. Yang kedua, untuk mengetahui redesign manajemen pendidikan Islam berbasis dokumen kependudukan antara akte kelahiran dan kartu tanda penduduk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui implikasi sinergi terhadap tata kelola dan perlindungan hak santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren dalam konteks redesign manajemen pendidikan Islam yang berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola administrasi kependudukan di lingkungan pesantren, serta meningkatkan perlindungan hak-hak santri secara legal dan administratif. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoris peneliti ini menambahkan wawasan dalam bidang administrasi publik dan manajemen pendidikan Islam, khususnya terkait integrasi data kependudukan dengan sistem pendidikan di pesantren. Selanjutnya, manfaat praktis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, pesantren, dan santri. Yang ketiga, manfaat praktis bagi pesantren, yakni membantu pengelolaan pendidikan Islam berbasis data kependudukan yang valid dan akuntabel. Yang keempat, manfaat bagi kebijakan publik untuk memberikan rekomendasi kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam. Dan yang kelima, manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran pentingnya dokumen kependudukan untuk akses layanan publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Selanjutnya, kajian terdahulu, yakni ada 5 kajian penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Eneu, Kania, Sanusi, dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan. Yang kedua, Irfan Arif Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Implementasi e-government dalam pelayanan Dukcapil. Dan yang ketiga, Mufidah Hanum Nuraini dan Kurnia Nur Fitriana pada tahun 2023, yakni dengan judul Inovasi Aplikasi Dukcapil Smart. Dan yang keempat, Tara Landu dengan kawan-kawannya, yakni pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Percepatan Akte Kelahiran. Dan yang kelima, Mulder dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Ponorogo. Perbedaan ini fokus pada sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dan pesantren dalam pengelolaan administrasi kependudukan santri dan redesign manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, konsep sinergi dalam administrasi publik. Yang kedua, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan lembaga untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Menurut Ansel dan Guest, Emerson dan Voigt, sinergi kelembagaan merupakan kunci keberhasilan pelayanan publik yang terintegrasi. Yang ketiga, administrasi kependudukan. Yang keempat, sistem pengelolaan data kependudukan melalui dokumen resmi seperti akte kelahiran dan kartu tanda penduduk sebagai jaminan identitas hukum warga negara. Yang kelima, manajemen pendidikan Islam di pesantren. Dan yang keenam, pengelolaan lembaga
pendidikan berbasis nilai Islam dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Dan yang ketujuh, redesign manajemen pendidikan Islam yang berbasis legalitas administrasi. Yang kedelapan, penataan ulang sistem pendidikan agar selaras dengan hukum dan administrasi negara termasuk integrasi data kependudukan santri. Dan selanjutnya, kerangka konseptual, yakni ada 3. Yang pertama, sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dengan pesantren, yaitu menunjukkan adanya kerjasama antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dengan pihak pesantren menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas administrasi dan layanan bagi santri. Yang kedua adalah redesign manajemen pendidikan Islam yang kerjasamanya mendorong pembaruan dan penataan ulang sistem manajemen pendidikan di pesantren agar lebih modern, tertib, dan terintegrasi dengan sistem administrasi negara. Dan yang ketiga ada integrasi data kependudukan dengan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk, yakni menunjukkan bahwa santri diharapkan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang sah dan diakui secara hukum. Dan untuk akte kelahiran ini sebagai bukti identitas dasar setiap santri, dan untuk kartu tanda penduduk elektronik identitas resmi bagi santri yang sudah memenuhi syarat usia. Dan selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu dan kelompok terhadap suatu masalah sosial secara mendalam. Yakni jenis penelitian dengan studi kasus digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif fenomena sosial mengenai sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dengan pesantren dalam pengelolaan administrasi kependudukan santri. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana proses desain manajemen pendidikan Islam yang berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk elektronik berlangsung secara kontekstual dan holistik. Lokasi dan informan. Lokasi penelitian ini yakni ada 2. Yang pertama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan yang kedua pondok pesantren yang berada di Surabaya. Dan untuk informan penelitian, yang pertama ada pejabat, ketua atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Yang kedua, pengasuh dan pengelolaan pesantren. Yang ketiga, tenaga administrasi pesantren. Yang keempat, yakni santri. Dan selanjutnya adalah sumber data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dan untuk selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang meliputi kata-kata, tindakan, dan dokumen yang diperoleh dari lapangan. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan terhadap fenomena sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren. Sumber data primer, yakni wawancara mendalam dengan pejabat atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pengasuh, pengelola pesantren, tenaga administrasi pesantren, serta santri yang terlibat langsung dalam proses administrasi kependudukan. Untuk sumber data sekunder, yakni dokumen resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, arsip pesantren, buku referensi, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian.
Selanjutnya teknik pengumpulan data, yakni ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan valid mengenai sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pesantren dalam redesain manajemen pendidikan Islam yang berbasis akte kelahiran dan kartu tanda penduduk elektronik. Ketiga, teknik ini saling melengkapi untuk memastikan keabsahan dan kedalaman data untuk dikumpulkan dari berbagai sumber dan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, analisis dan keabsahan data. Yang pertama, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan yang pertama, menggunakan kondensasi data, proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari catatan lapangan. Yang kedua, penyajian data, mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, menyimpulkan temuan dan memverifikasi keabsahan. Untuk uji keabsahan itu ada 5. Yang pertama, menggunakan triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai informan. Yang kedua, triangulasi teknik yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Yang ketiga, member check, konfirmasi temuan kepada informan. Yang keempat, dependabilitas, yakni konsistensi proses penelitian. Yang kelima, konfirmabilitas objektif hasil penelitian. Sekian presentasi kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.